Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Dan teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Semoga selalu diiringi keberkahan dan karunia-Nya. Yang terhormat kepada Bapak Sanawi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan. Dunia Islam mencapai kemajuan atau menciptakan peradaban karena itu pengetahuan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari umat Islam. Hal itu disemangati oleh ajaran Islam sendiri, sebagaimana yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Ayat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, yaitu Iqra atau bacalah, mengandung inti pesan bahwa ilmu pengetahuan hendaklah mendapat tempat yang tinggi bagi orang-orang muslim. Dalam ayat ini, Al-Quran menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kehidupan. Begitu pula berbunyi hadis yang sudah sangat dikenal oleh kebanyakan orang muslim bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah masa-masa kejayaan di zaman klasik, saat ini bangsa-bangsa muslim di dunia sedang mengalami ketertinggalan dalam bidang keilmuan, baik ilmu sosial maupun sains. Dunia Islam klasik yang menjadi kiblat pengembangan ilmu pengetahuan tampaknya tinggal dalam buku-buku semata. Saat sekarang ini, kiblat itu telah berpindah ke dunia barat. Orang yang ingin mendalami aneka cabang sains dan ilmu pengetahuan akan mendapatkan yang dia cari di negeri-negeri Eropa, Barat, atau di Jepang. Partisipasi dan kontribusi Barat dalam bidang ini patut mendapat perhatian. Berbagai universitas Barat seperti Universitas Chicago di Amerika Serikat, Universitas Leiden di Belanda, Universitas Edinburgh di Inggris, Universitas Tübingen di Jerman, dan Universitas McGill di Kanada, mempunyai program pengkajian Islam yang sangat baik. Indonesia sebagai negara muslim terbesar juga memiliki nasib yang sama. Bahkan, sebagai akibat dari kemunduran ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia kini mengalami berbagai masalah di berbagai bidang kehidupan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim mengalami hal yang serupa. Bahkan sejak awal masa kemerdekaan, perhatian kepada pendidikan tidak mendapat tempat. Para tokoh Islam lebih senang berpolitik daripada menjadi ahli pendidikan. Jadilah kualitas pendidikan di Indonesia relatif rendah berbanding kualitas pendidikan di negara-negara jiran semacam Malaysia dan Singapura. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Hal ini tidak saja diakui kebenarannya oleh umat Islam, tetapi termasuk oleh sejarawan papan atas asal Amerika Serikat, Marshall Hodgson. Di antara ayat-ayat yang dipandang memberi semangat peradaban tinggi terhadap umat Islam adalah sebagai berikut. Kamu adalah umat yang terbaik yang menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan ini, umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad pada masa yang lalu. Memang, Islam sebagai sebuah agama yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah dengan akal pikiran, juga diberi wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Akal pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling tinggi kepada manusia. Akal pikiran yang dimiliki manusia inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan akal pikiran yang dimiliki ini pula lah, manusia menempati tempat tertinggi di antara makhluk-makhluk lain, baik malaikat, jin, binatang, dan sebagainya. Islam memberikan penghargaan tertinggi terhadap akal. Tidak sedikit Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan dan mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya. Dan banyak berpikir guna mengembangkan intelektualnya. Dengan menggunakan akal itulah manusia dapat mengasah intelek untuk kemudian menimbulkan sikap kecendiakawan dan kearifan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, maupun terhadap Tuhan.
Banyak kata dalam Al-Quran yang mengandung arti berpikir selain dari kata akal. Misalnya kata dobbara, merenungkan, dalam 8 ayat. Fakiha, mengerti, dalam 20 ayat. Nazhara, melihat secara abstrak, dalam 30 ayat. Tafakkara, berpikir. Kata-kata akolo dijumpai dalam lebih dari 30 ayat di Al-Quran. Sebagaimana dikutip Az-Zumardi Azro, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat berbagai kata tersebut di antara mengandung perintah agar manusia mempergunakan akal pikirannya. Lalu penggunaan akal pikiran secara teratur tersebut akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran sering disebut kata erat hubungannya dengan berpikir. Arti asli ayat adalah tanda yang menunjukkan sesuatu yang terletak tetapi tidak kelihatan di belakangnya. Untuk mengetahui apa yang ada di balik tanda itu, manusia harus memperhatikan fenomena alam dan menganalisa serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Semua perbuatan ini dilakukan dengan mempergunakan akal. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 150 ayat mengenai fenomena alam. Ayat-ayat ini disebut ayat kauniyah, yaitu kejadian atau kosmos yang menjelaskan bahwa alam ini penuh tanda-tanda yang harus dipikirkan manusia dan pada akhirnya membawa kepada Tuhan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahwa yang berlayar di laut berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisiran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda esaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam sejarah Islam, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam waktu sekitar 5 abad lebih. Bersamaan dengan itu, orang-orang barat berada di alam kegelapan atau kebodohan. Ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang secara pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Berkembangnya ilmu pengetahuan ini didahului oleh penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab yang berpusat di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Ilmu-ilmu yang dicakup dalam perkembangan ini adalah ilmu kedokteran, matematika, fisika, mekanika, botanika, optika, astronomi, di samping filsafat dan logika. Karya yang diterjemahkan adalah karya Ganinos, Hippokrates, Polemus, Euclid, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Buku-buku itu dipelajari oleh ulama-ulama Islam dan mengalami perkembangan di bawah khalifah-khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Antara lain ilmu hitung, ilmu ukur, aljabar, ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu sejarah di samping bahasa dan sastra Arab. Cendekiawan Muslim pada masa kemajuan Islam bukan hanya menguasai ilmu dan filsafat yang mereka peroleh dari peradaban Yunani, tetapi mereka kembangkan ke dalam penyelidikan hasil-hasil mereka sendiri dalam berbagai bidang ilmu. Pada masa ini berkembang universitas-universitas termasyhur di dunia, yakni Universitas Cordoba di Andalusia, Universitas di Salamanca, dan universitas di berbagai kota lainnya, sebagai tempat ilmu bagi kalangan Nasrani yang berasal dari berbagai negara Eropa. Lama ulama Islam meninggalkan pula buku-buku dalam ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, antropologi, dan geologi. Al-Jahid dalam bukunya Kitab Al-Hayawan yang berbicara tentang evolusi dan antropologi. Dengan diterjemahkannya buku ilmiah karangan ilmuwan Islam tersebut ke dalam bahasa Latin. Ilmu pengetahuan diambil oleh orang Eropa ketika umat Islam mengalami kemunduran dalam sejarah kebudayaannya. Karya nyata yang telah diperlihatkan peradaban Islam dalam bidang sains sebagai berikut. Pertama, dalam bidang matematika telah dikembangkan oleh para sarjana muslim berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti teori bilangan,
akar, geometri, analit, dan trigonometri. Kedua, dalam bidang fisika, mereka telah berhasil mengembangkan ilmu mekanika dan optika. Ketiga, dalam bidang kimia telah berkembang ilmu kimia. Keempat, dalam bidang astronomi, kaum muslimin telah memiliki ilmu mekanika benda-benda langit. Kelima, dalam bidang geologi, para ahli ilmu pengetahuan muslim telah mengembangkan geodesi, mineralogi, dan meteorologi. Keenam, dalam bidang biologi, mereka telah memiliki ilmu-ilmu psikologi, anatomi, botani, zoologi, embriologi, dan patologi. Ketujuh, dalam bidang sosial telah berkembang pula ilmu politik. Dari segi metodologi ilmiah, sebenarnya para sarjana muslim telah mengembangkannya yang dikembangkan oleh dunia barat sekarang ini. Pola berpikir rasional sebenarnya dikenal oleh ahli-ahli pikir barat lewat pembahasan ahli-ahli filsafat Islam terhadap filsafat Yunani. Kemajuan dunia muslim mengakibatkan banyak orang Eropa terkemuka mendatangi pusat-pusat pendidikan muslim untuk berguru dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, seperti dikatakan Syahid Amer Ali. Juga orang-orang Kristen dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh menghadiri kuliah-kuliah yang diberikan oleh sarjana-sarjana muslim. Orang-orang yang kemudian menjadi kepala gereja Kristen, universitas-universitas Islam tertua mempunyai peranan dalam melebarkan pengaruh Islam atas Eropa. Universitas pertama di dunia adalah Universitas Islam, yakni Nijamiyah Al-Baghdad. Universitas didirikan tahun 1076 oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk, melengkapi Dar al-Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Universitas Islam berkembang pula di kota lain, sehingga mendapatkan Universitas Nishapur, Universitas Damaskus, Kairo, dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam dalam bentuk universitas ini kemudian ditiru oleh Eropa, tetapi sumber ilmu tetap di tangan Universitas Islam, karena pelajar-pelajar Kristen hanya belajar di Universitas Islam. Kenyataannya, inilah yang turut memproses perluasan pengaruh pemikiran Islam atas Eropa. Tetapi secara lebih tegas, pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa telah berlangsung sejak abad 12. Dalam konteks itu pula, pemikiran Islam telah membidangi gerakan-gerakan kesejahteraan penting di Eropa dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, mula-mula Italia kemudian merembet ke seluruh Eropa. Kedua, gerakan pembaruan agama Kristen mulai abad ke-16 Masehi dengan reformator Loghier, Zwingli, dan Calvin. Yang ketiga, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi yang ditokohi oleh dua René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 dan John Locke 1632 dan 1704, masing-masing dari Inggris dan Perancis. Yang keempat, pencegahan Aukarum Enlightenment pada abad ke-14 dengan tokoh-tokohnya Voltaire 1698 sampai 1778. Dekade kemunduran ilmu dan sains datang sejalan dengan kemajuan Islam tersebarnya di berbagai penjuru dunia. Pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan agama seperti fikih, tafsir, hadis, tauhid mengalami kemajuan pesat. Sementara pengetahuan ilmu seperti kedokteran, astronomi, dan lainnya mengalami kemunduran. Pemikiran-pemikiran keagamaan memperoleh penghargaan yang tinggi dan menjadi seseorang terhormat di tengah masyarakat. Sementara penguasaan orang terhadap ilmu non-agama tidak mendapatkan tempat. Pada masa ini pula ditandai oleh pola perilaku raja-raja Islam yang tidak sesuai dengan norma Islam, yang hidup bermewah-mewah, menyebabkan banyak orang Islam menghindari kehidupan dunia dan pergi menyendiri atau belajar agama untuk memperbaiki keadaan. Pemerintah yang berdasarkan keturunan cenderung diperebutkan antara satu anak keturunan dengan keturunan lainnya. Kemudian masyarakat disibukkan dengan diskursus masalah-masalah ketuhanan.
Apakah Tuhan dominan dalam menentukan nasib manusia atau sebaliknya? Atau akallah penentu segala-galanya, yang lain berpandangan tidak? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.